Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana Yesus senantiasa menyertai dan memelihara kita sampai saat ini. Pagi hari ini saya membahas sebuah renungan yang berjudul kuasa dari pengampunan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk mengampuni dosa dan pelanggaran setiap kita manusia, di mana Tuhan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, mengorbankan darahnya kepada setiap kita supaya apa, saudara? Supaya kita mengalami kembali kepada kasih Bapa yang semula. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar. Ya. Sekali lagi, pengampunan adalah sebuah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena ketika terjadi pengampunan maka ada pembebasan, ada kelepasan di sana. Karena Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Yesus sendiri memberikan pembebasan, keselamatan kepada setiap kita yang mengasihi Dia. Lalu saudaraku, pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang telah terputus, memperbaiki hubungan yang sudah rusak, bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukuman mati. Ini luar biasa Bapak Ibu, bahwa pengampunan itu sanggup mengembalikan tali yang sudah terputus, menghubungkan kembali. Lalu kemudian hubungan mungkin antara bapak dengan anak sudah rusak, antara suami dan istri mungkin sudah rusak. Tetapi dengan adanya pengampunan, maka dengan pengampunan itu sendiri, maka akan terjalin hubungan yang baik, akan terjadi kelepasan dan pembebasan yang luar biasa. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pengampunan itu sama seperti seorang yang dengan sengaja tidak menggunakan tangannya untuk balas, untuk memukul, padahal dia bisa memukul. Nah, apa maksudnya di sana? Yang walaupun kita bisa untuk membalaskan kejahatan orang kepada kita, tetapi kalau kita tidak lakukan, berarti saudara sudah termasuk adalah orang yang mampu mengampuni. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa lewat pergumulan dalam pengampunan memang kita alami sehari-hari. Siapapun dan apapun pekerjaan dan profesional kita, profesi kita, maka pengampunan ini memang harus kita kerjakan hari lepas hari. Dan tidak bisa tidak. Karena siapapun orangnya pernah sakit hati, pernah membenci, pernah kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita hari ini bahwa kuasa pengampunan dapat memberikan kelepasan. Kuasa pengampunan dapat memberikan kebebasan dalam setiap kita. Walau banyak orang tahu bahwa pengampunan adalah sebuah keharusan, namun saudaraku, ini sangat sulit dan sangat tidak bisa terpikirkan oleh manusia itu sendiri. Namun justru karena itulah pengampunan harganya mahal, tidak murahan. Jadi kalau saudara melakukan pengampunan, itu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat berharga, dan itu tidak murahan. Ya. Jadi tiada yang bisa melakukannya kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui dirinya, yaitu kasih Allah. Kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui diri saya, diri saudara, yaitu dari kasih Allah. Jadi saudaraku, yang pertama yang perlu kita pelajari tentang kuasa dari pengampunan yaitu dengan kasih kita akan bisa mengampuni. Sekali lagi, yang pertama, kasih akan membawa kepada sebuah pengampunan. Bapa mengorbankan putra yang tunggal untuk mati bagi kita. Ya, mengapa? Mengapa? Karena Allah mengasihi kita. Karena Bapa mengasihi kita. Jadi bentuk kasih adalah merupakan pengampunan yang besar terhadap kita, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang perlu kita pelajari dari kuasa dari pengampunan, bahwa mengampuni adalah sebuah refleksi kerendahan hati. Orang yang mengampuni adalah orang yang sudah mampu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Yang walaupun secara manusia tanda petik dia merasa diri benar,
Tetapi kalau ada kerendahan hati dalam dirinya, dia pasti mau memaafkan, dia pasti mau mengampuni, dia pasti mau menerima kekurangan satu dengan yang lain. Jadi tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa mengampuni. Jadi saudaraku, kerendahan hati itu penting. Sekali lagi, kerendahan hati itu penting karena ciri orang yang mampu mengampuni adalah kerendahan hati. Jadi rendah hati berarti tidak mempertahankan posisi, tidak mempertahankan kedudukan kita, dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak mempertahankan siapa kita, posisi kita, kedudukan kita, jabatan kita. Lalu kerendahan hati tidak kita menuntut orang lain. Ini aku loh, aku ini, siapa ini? Tidak. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang rendah hati tidak meminta dihormati dan dihargai, tetapi justru mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Itu orang yang rendah hati. Tidak mau meminta orang lain supaya dihargai, menghargai, dan lain sebagainya. Karena dalam Matius 11 ayat 29 berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan katakan demikian. Jadi yang ketiga, yang terakhir, pengampunan akan membawa pembebasan. Mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutangnya pada kita, tetapi mengampuni juga membebaskan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan pengampunan, memaafkan orang lain, bukan cuma orang lain itu yang terbebas, tetapi kita sendiri yang terbebas, kita terlepas, kita rasa plong, kita rasa damai sejahtera, kita rasa sukacita, Bapak Ibu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari setiap hari kita harus memiliki pengampunan. Yang pertama tadi, kasih akan membawa kita kepada sebuah pengampunan. Lalu kemudian orang yang mengampuni pasti rendah hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang mengampuni akan membawa kepada sebuah pembebasan. Bukan kepada orang lain saja, tetapi kepada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.